Saya percaya setiap jemaat Tuhan baik dan sehat dalam segala sesuatu. Kalau ada beberapa dari antaramu yang sakit, percayalah dia Tuhan yang sanggup menyembuhkan. Karena itu kehendaknya, dia sudah menanggung segala kelemahan dan sakit penyakit kita pada tubuhnya di kayu salib. Dia juga sudah membeli tubuhku dengan harga yang telah lunas dibayar. Supaya apa? Tubuh kita memuliakan Tuhan. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus, bukan rumah sakit. Dan hari ini kita akan belajar kitab Daniel pasalnya yang ke-8. Kalau saudara baca kitab Daniel pasalnya yang ke-8, maka saudara akan menjumpai catatan penglihatan daripada Daniel mengenai raja yang akan bangkit di hari terakhir atau di akhir daripada zaman. Ajak saudara kita baca di dalam Daniel 8 ayat 23. Dan pada akhir kerajaan mereka, apabila orang-orang fasik telah penuh kejahatannya. Jadi ketika orang-orang fasik telah penuh kejahatannya, maka ini akan terjadi. Akan muncul seorang raja dengan muka yang garang dan yang pandai menipu. Mukanya garang dan pandai menipu. Siapa dia? Nah, di dalam kitab 1 Yohanes, siapa dia itu disebut sebagai antikristus. Nah, kata antikristus itu muncul hanya 4 kali dalam Alkitab. Dan itu pun adanya di kitab 1 Yohanes pasalnya yang ke-2 khususnya ya. Ada beberapa sebutan kata antikris muncul di situ. Antikris punya beberapa nama dan penyebutan yang berbeda, namun menunjuk kepada orang yang sama atau pribadi yang sama. Kita baca selanjutnya siapa dia dan apa yang akan dia lakukan di ayat 24. Kekuatannya akan menjadi hebat, tetapi tidak sekuat yang terdahulu, dan ia akan mendatangkan kebinasaan yang mengerikan. Ini akan dia lakukan, kebinasaan yang mengerikan. Dan apa yang akan dilakukannya akan berhasil. Orang-orang berkuasa akan dibinasakannya, juga umat orang kudus. Jadi si antikris ini juga disebut pembinasa, penipu, pembinasa. Dan ayat 5 dikatakan, dan oleh karena akalnya penipuan yang dilakukannya akan berhasil, ia akan membesarkan dirinya dalam hatinya dan dengan tak disangka-sangka banyak orang akan dibinasakannya. Bukan sedikit, banyak. Berarti perbuatan antikris ini ngeri sekali. Juga ia akan bangkit melawan raja di atas segala raja. Tetapi tanpa perbuatan tangan manusia, ia akan dihancurkan. Puji Tuhan. Si antikris akan dihancurkan. Haleluya. Di ayat 26, adapun penglihatan tentang petang dan pagi itu, apa yang dikatakan tentang itu adalah benar. Tetapi engkau, Tuhan bilang sama Daniel, sembunyikanlah penglihatan itu. Sebab hal itu mengenai masa depan yang masih jauh atau mengenai akhir zaman. Nah, kapan yang disebut akhir zaman itu, saudara? Kita baca dalam 1 Yohanes 2 ayat 18 dikatakan akhir zaman atau hari terakhir itu sebetulnya sudah dimulai pada zaman rasul-rasul. Di ayat 18 dari 1 Yohanes 2. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Nah, kalau seorang antikristusnya akan datang. Sekarang yang bangkit apa nih? Bangkit banyak antikristus atau telah ada banyak antikristus. Jadi ada seorang antikristus, tetapi yang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Jemaat Tuhan, kita sedang hidup di waktu yang terakhir, di akhir daripada zaman ini. Saudara bayangkan, Rasul Yohanes menulis bahwa ini adalah
Waktu yang terakhir, karena banyak antikristus sudah muncul, itu ribuan tahun yang lalu. Hampir 2000 tahun yang lalu. Jadi kalau hari ini kita akan melihat apa yang dinubuatkan ini, muncul seorang antikris, itu bisa terjadi di generasi kita ini. Banyak antikristus telah muncul. Nah, ini bicara mengenai orang-orang yang saudara menentang pengenalan akan Tuhan, yang sangat memusuhi Raja di atas segala raja, Yesus Kristus Tuhan, dan yang memusuhi orang kudus umat Tuhan. Mereka dikuasai oleh roh antikristus, tapi mereka bukanlah si antikristusnya, karena antikristus hanya satu, tapi anak buahnya, ya, roh yang menghinggapi orang-orang itu banyak sekali, yang menentang pengenalan akan Yesus Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan. Roh antikristus merasuk banyak orang di dunia untuk menentang sang kebenaran, menyangkal ketuhanan Yesus Kristus. Mereka adalah nabi-nabi palsu. Misi mereka adalah menyesatkan sebanyak mungkin orang, khususnya orang-orang sudah percaya kepada Yesus, disesatkan karena tujuan besar iblis adalah supaya semua orang binasa. 1 Yohanes 4 ayat 3 menyatakan bahwa roh antikris sekarang ini sudah ada di dalam dunia ini. Ya, 1 Yohanes 4 ayat 3. Nah, saudaraku yang kekasih, roh antikris adalah roh yang punya misi yang sama dengan iblis. Dia hanya mengerjakan misi daripada iblis, yaitu apa? Untuk mencuri. Yang kedua apa lagi? Membunuh. Yang ketiga apa? Membinasakan. Roh antikris tidak mau, saudaraku, setiap orang di planet ini beroleh hidup, beroleh zoe, beroleh hidup ilahi, beroleh hidup yang sesungguhnya, beroleh hidup kekal dalam kerajaan Allah. Tapi dia mau supaya semua orang itu binasa. Dia benci kehidupan ilahi, dia benci kehidupan kekal. Dia mau supaya saudara setiap orang yang ada di bumi ini masuk neraka. Sehingga dia akan lakukan berbagai cara, ya, dengan berbagai tipu daya, berbagai perbuatan ajaib, berbagai tanda-tanda heran. Dia lakukan semua itu untuk menyesatkan manusia. Iblis mau menggagalkan kita dari mengalami semua yang terbaik. Sebab saat kita percaya kepada Yesus, terima Yesus sebagai Juru Selamat dan Tuhan, dengar baik cuma Tuhan. Ini yang terjadi buat setiap kita. Kita mempunyai hidup, dalam bahasa Yunani-nya apa? Zoe, hidup ilahi, hidup sesungguhnya, hidup kekal dalam kerajaannya. Iblis paling benci kehidupan, dia suka kematian. Ya, itulah sebabnya pekerjaannya adalah mencuri, membunuh, membinasakan. Dia berusaha dengan cara apapun supaya kita tidak beroleh hidup itu dan hidup di dalam apa? Segala kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10b berkata kita mempunyai hidup, zoe, dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan atau perisos bahasa Yunaninya. Haleluya. Perisos artinya apa, saudara? Super abundant in quantity or superior in quality. Jadi perisos itu artinya sebuah kelimpahan secara kuantitas yang melimpah, yang meluap, yang meluber, tetapi juga bicara mengenai sebuah kualitas yang superior, yang unggul, bermutu tinggi. Ya, saya definisikan secara sederhana. Kelimpahan atau perisos itu adalah, saudara, sebuah kehidupan yang diberkati, sebuah kehidupan yang penuh, sebuah kehidupan yang melimpah keluar secara rohani, kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan hati, ya kan? Memberkati hidup orang lain, berbuah, berdampak bagi kehidupan orang lain dari sebuah kualitas hidup yang superior, yang bermutu tinggi. Itulah arti kelimpahan. Nah, iblis paling gak mau, saudara. Ya, iblis akan menggunakan banyak cara supaya saudaraku, kita, saudara, mengalami berbagai macam keadaan buruk, kerusakan, ya, kehancuran, dan kebinasaan. Iblis senang kita hidup di bawah kutuk. Iblis paling benci yang namanya berkat. Iblis paling benci yang namanya kehidupan kekal.
Dia punya banyak cara untuk itu. Nah, inilah yang dikerjakan oleh roh-roh antikristus. Nah, jadi saudara-saudaraku yang kekasih, kita harus mampu untuk saudaraku mengatasi roh antikristus yang bekerja keras hari-hari. Dia sedang menyebar virus penyakit, ya virus kematian. Dia sedang menyebarkan. Nah, saya nggak bicara soal kematian fisik, tetapi lebih kepada kematian rohani. Iya. Berupa apa saudara-saudara? Iblis selalu dan sedang menyebar virus antikristusnya. Ya, virus yang menentang pengenalan akan Yesus, sang sumber kehidupan yang kekal itu. Sang sumber yang hidup yang berkelimpahan. Berupa apa? Kekhawatiran, kecemasan, ya, ketakutan. Dia sebarin itu ke setiap orang. Dia racuni setiap orang dengan kecemasan, dengan kekhawatiran dan ketakutan. Tahukah saudara bahwa kalau seseorang takut, seseorang mulai cemas, maka dia akan terus mengejar dan dia akan mencengkram orang itu. Saudara, saya di rumah ada anjing piaraan, anjingnya Geraldi. Geraldi beri nama Toby. Ya ini anjing berukuran kecil, ya. Dan dia suka sekali menggonggong kalau ada orang lewat dari depan rumah, ya. Ada orang lewat dari depan rumah dia menggonggong. Waktu dia kecil dia hanya menggonggong, tapi beberapa bulan waktu. Tapi sekarang dia sudah usia kurang lebih setahun, kurang lebih setahun lah usianya. Dan rupanya dia semakin berani dan berlari cepat. Hingga kalau ada orang di luar, dia gonggong, terus kemudian dia kalau pintu terbuka, dia akan lari mengejar orang itu. Dan kalau orang itu terus lari, yang dikejarnya terus lari, maka dia akan terus mengejar. Tapi kalau seandainya orang itu berhenti dan balik lihat kepada si Tobinya atau ingin mengejar balik si Tobi akan berhenti dan bahkan Tobinya lari. Rupanya si Tobi hanya suka menggertak, tapi dia tidak bermaksud untuk betul-betul ya menggigit, atau dia bukan pemberani yang sempurna begitu ya, setengah berani begitu ya jagonya hanya pukul mental aja begitu ya. Nah, ketika saya melihat Tobi, saya membayangkan, oh ya, iblis tuh kayak begini juga nih saudara ya. Ya, dia menggertak kita, dia coba mengejar kita, mengintimidasi kita, ya dengan kecemasan dan membuat kita cemas, khawatir dan takut. Dan kalau kita udah mulai cemas, kita mulai khawatir, kita mulai takut, maka dia akan terus mengejar. Dan dia mengejar kita, semakin dia kejar kita, semakin cemas, khawatir dan takut. Dan dia mudah sekali dalam kondisi keletihan kita, kecapean kita, udah hopeless, udah nggak putus asa. Disitulah dia akan terus mencengkeram kita. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, tujuannya supaya kita mulai meragukan firman-Nya. Ketika kita mulai saudara membuka pikiran, perasaan hati kita kepada berbagai macam pikiran-pikiran yang mengkhawatirkan, yang menakutkan kita. Maka saudara, tujuan iblis adalah supaya kita ini meragukan Tuhan. Ya, ini misinya. Dan ini yang dikerjakan oleh roh-roh jahat, roh-roh antikris. Mereka mau membuat kita hidup dalam berbagai kekhawatiran, kecemasan, dan ketakutan. Ada beberapa orang sampai berpikir begini, apakah Tuhan sanggup? Di manakah Tuhan? Kalau ada Tuhan, kenapa Dia biarkan aku? Kalau Tuhan itu baik, kenapa aku mengalami keadaan-keadaan yang buruk, keadaan-keadaan yang sulit? Kalau ada Tuhan yang Maha Kasih, mengapa Dia tidak menolong aku? Saudara, ini adalah tanda-tanda kalau saudara sudah mulai berpikir seperti itu, berkomentar seperti itu, maka ini adalah tanda bahwa saudara telah terinfeksi dengan virus antikristusnya.
Hati-hati, ini lebih ngeri daripada virus yang lain. Tujuan iblis adalah membuat kita, saudara, meragukan Tuhan dan firman-Nya. Ketika kita meragukan firman Tuhan, kita meragukan Tuhan, maka saat itu nggak ada iman. Kalau nggak ada iman, saya beritahu kita tidak berkenan pada Tuhan. Dan Alkitab mencatat semua yang kita lakukan tanpa iman adalah dosa. Iblis akan berhasil menguasai kita ketika kita mulai ragukan Tuhan dan firman-Nya. Joyce Meyer berkata, khawatir dan bernalar adalah dua alat setan yang paling berhasil. Dia akan membuat kita mulai dengan satu pikiran negatif dan kemudian duduk dan menonton kita menghabisi diri kita sendiri. Saudara jemaat yang terkasih, kita perlu antivirus, antikristus ya, antivaraknya.